Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Armansyah, NPM 1963159. Di pembahasan kali ini yaitu mengenai bab 5, manajemen waktu dan proyek. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dilihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Kegiatan manajemen waktu pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling, kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Planning manajemen waktu. Mendefinisikan aktivitas merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas. Pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Structure, yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Pengurutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan dalam bentuk ketergantungan. Berdasarkan identifikasi aktivitas dan saling ketergantungannya ini, maka akan memudahkan tim proyek dalam menyusun urutan pekerjaan pada proyek yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk penjadwalan proyek. Alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas. Yang pertama ada diagram jaringan proyek, adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas menggunakan metode activity on arrow atau arrow diagramming method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini menunjukkan titik mulai dan titik selesai suatu aktivitas. Precedency Diagramming Method atau PDF adalah metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan metode EDM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek yang sudah disusun. Kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Kurang akurasinya dalam menentukan durasi waktu aktivitas. Sehingga setelah proyek dikerjakan, maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain, biaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukan karena kurang akurasinya penjadwalan proyek, tetapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksana proyek ini bisa dikarenakan oleh rendahnya insentif atau upah, rendahnya disiplin pekerja, kurangnya komunikasi antara elemen tim proyek, rendahnya skill pekerja, dan sebagainya.
Mungkin itu saja mengenai bab 5 kali ini. Sekian, terima kasih.